Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini AFA Privat menyiapkan salah satu video untuk persiapan SKD CPNS. Hal ini untuk soal TIWU yang insya Allah sudah pasti keluar di penerimaan CPNS 2023. Nah, jenis soal yang dimaksud adalah jenis soal untuk persentase atau perseratusan ya. Nah, di sini kami sudah menyiapkan beberapa soal, namun sebelum mengerjakan soalnya ada beberapa konsep yang lebih dulu harus dipahami ya. Jadi yang pertama itu konsep persentase. Yang dimaksud persentase itu adalah per 100 ya. Per 100. Jadi kalau misalkan ada istilah 50%, berarti yang dimaksud itu sama dengan 50 per 100 atau sama juga dengan 1/2 ya, atau istilahnya juga terkadang disebut dengan setengah. Jadi ada beberapa istilah yang biasa digunakan ya. Jadi ini penting juga untuk teman-teman ketahui ya, untuk menghitung secara singkatnya. Misalkan 20%, maka yang dimaksud adalah 20 per 100 atau boleh ditulis 1/5 seperti itu. Yang lain juga sama, misalkan 10%, maka yang dimaksud adalah 10 per 100 atau 1/10. Nah, ini penting untuk memudahkan kita dalam menghitung dengan cara lebih cepat. Kemudian terkait dengan soal-soal TIWU, jenis soal persentase, itu ada beberapa yang soal yang kadang-kadang muncul itu biasanya terkait dengan diskon ya, laba, kemudian kerugian. Nah, kalau diskon dengan kerugian ini itu biasanya disebut juga dengan pengurangan ya, pengurangan gitu, ya, pengurangan. Sehingga kalau suatu barang mendapat diskon misalkan 20%, maka yang tersisa itu hanya tinggal 80% ya, 100 kurang 20 gitu. Sama kalau ini, kalau laba itu penambahan atau keuntungan ya. Kalau ada penambahan misalkan 30%, maka artinya totalnya itu kemudian menjadi 130%. Kalau kerugian sama juga, ini juga pengurangan gitu. Pengurangan ya. Misalkan kalau ada pengurangan 30%, maka yang tersisa lawannya dengan yang di atas itu menjadi dengan 70%. Nah, seperti itu konsep dasar yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal terkait dengan persentase. Nah, selanjutnya untuk soal yang pertama, ini bisa dicoba sendiri, caranya mungkin bisa di pause videonya teman-teman, kemudian nanti dikerjakan, kemudian dibandingkan hasil jawabannya gitu ya. Nah, untuk contoh yang nomor 1 ini, pada pesta ulang tahunnya Jesse menyebarkan undangan kepada teman-temannya. Teman-temannya itu ada 60 teman laki-laki, 50 teman perempuan. Tapi ternyata pada saat pesta, teman yang laki-laki hanya hadir 65%. 65% dari 60 ya. Kemudian perempuan itu 86% dari teman-teman perempuan. Nah, pertanyaannya, berapa persen undangan yang menghadiri pesta Jesse? Nah, ini penting. Yang pertama kita cek dulu berapa yang hadir laki-laki dan berapa yang hadir dari perempuan gitu. Kalau misalkan kita cek dulu, misalkan untuk teman laki-laki yang hadir itu adalah 65% ya. Artinya saya bisa menulis itu adalah 65 per 100 dikali dengan 60 ya. Nah, ini sama dengan kalau kita hitung secara sederhana saja, ini adalah 65 kali 6 390 ya, dibagi 10 berarti 39 orang ya. Kemudian untuk teman-teman yang ini laki-laki ya, mohon maaf. Kemudian teman perempuan itu yang hadir adalah 86%. Berarti 86 per 100 dikali dengan 50. Nah, ini menjadi lebih mudah karena ini dengan ini bisa mati, sisa 2. 86 bagi 2 itu jadi 43. Jadi 43 orang. Nah, total yang hadir kalau kita hitung itu adalah 39 tambah 43 itu sama dengan 2,
82 orang ya. Nah, untuk menghitung berapa persentase yang hadir, persentase kehadiran ya, sebut saja persentase kehadiran, maka itu sama dengan totalnya ya. Totalnya dalam hal ini kan berapa temannya Jesse, dalam hal ini 60 tambah 50 itu adalah 110 dengan perbandingannya dengan teman-teman yang hadir berarti 82 orang ya. Ini kalau kita hitung ini menghasilkan nilai 74,5%. Dari jawaban yang benar itu adalah jawaban bagian C, seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalau pada saat ujian itu nanti angkanya akan lebih bagus dan lebih mudah untuk dihitung insyaallah. Nah, untuk soal nomor 2 ya, soal nomor 2 ini terkait dengan pada saat ini harga 1 lusin kelereng dan 10 kg salak adalah sama. Jika harga 1 lusin kelereng telah naik, wah ini naik ini harganya, telah naik sebesar 10% dan harga salak naik 2%, maka untuk membeli 1 lusin kelereng dan 10 kg, ini salah ketik ya, salak diperlukan uang tambahan sebesar berapa? Nah ini penting. Nah yang penting dulu coba kita bahas dulu dalam bentuk persamaan ya. 1 lusin kelereng itu sama dengan 10 kg salak ya. Tentu saja ini masing-masing 100% ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah dua-duanya, 1 lusin kelereng tambah ya. Jadi satu lusin kelereng plus 10 kg salak, tentu saja itu menjadi 200%. Ini adalah nah, jadi kalau 1 lusin kelereng tambah 10 kg salak itu kan menjadi 200%. Nah, sekarang 1 lusin kelerengnya ya, untuk kelerengnya itu naik, untuk kelereng ini kan naik menjadi naik 10%, berarti sekarang 100% tambah 10% ini menjadi 110% ya. Sedangkan untuk yang salak sendiri ini naik 2%, berarti 100 yang awalnya 100% tambah 2%. Ini menjadi 102%. Nah, sekarang kalau kita mau membeli, maka setelah kenaikan berarti kita harus membayar sebesar 212% ya. Dari yang awalnya 200% menjadi 212%, itu kemudian selisihnya adalah 212% dikurangi dengan 200%. Jadi selisih bayarnya atau tambahan yang diperlukan itu adalah 12% ya. Itu jawabannya bagian ya. Ini sederhana saja sebenarnya, cuman soalnya agak lebih panjang. Kemudian yang selanjutnya, sejenis produk dijual dengan 2 kali potongan atau diskon berturut-turut. Yang pertama adalah 20%, kemudian setelah itu 15%. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah seluruh diskon? Nah, soal-soal seperti ini sering muncul ya. Beberapa ada lebih dari 1 kali potongan. Tapi yang penting untuk diketahui adalah potongan kedua itu adalah jangan diambil 80%, jangan diambil dari 100% lagi, tapi sisa dari potongan pertama. Maksud saya gini, ini kan ada 2 kali diskon ya. Jadi diskon 1, diskon pertama itu adalah 20%. Kemudian kalau begitu diskonnya 20%, berarti sisanya itu adalah 80% gitu. Jadi nanti diskon kedua yang dalam hal ini soalnya adalah 15%, itu adalah dari 80%. Jadi 15% dari 80%. Kalau tadi 20% dari 100%, diskon kedua itu 15% dari sisa atau 80%. Jadinya boleh saya tulis itu adalah 15/100 dikali dengan 80% ya. Itu sama dengan 15/100 kali 80% menjadi, ini bisa dicoret ya. 1,5 kali 8 itu sama dengan 12%.
gitu. Jadi kalau jumlah total diskon tentu saja itu adalah diskon yang pertama, dalam hal ini adalah 20%, ditambah dengan diskon yang kedua yaitu 12%. Itu menjadikannya total diskonnya adalah 32% ya. Jadi jawabannya adalah bagian B gitu ya. Nah, itu. Kemudian contoh berikutnya, ini contoh yang paling sederhana. Misalkan sebenarnya ya, Della membeli gaun pesta 156.000, kemudian mendapat diskon 5%. Berapa jumlah yang harus dibayar Della? Nah, tentu saja jumlah yang harus dibayar itu adalah kita hitung dulu 5% itu berapa gitu ya. 5/100 dikali dengan 156.000 gitu ya. Jadi ini penting untuk teman-teman ketahui nih cara kayak gini nih. Nah, 156.000 dikali dengan 5% itu sama dengan 7.800 ya. 7.800. Kemudian artinya sisa yang dibayar itu adalah 156.000 dikurangi dengan 7.800 gitu. Ini 0, ini sisa 2 ya. Ini sisa 8, ini 14. Berarti 148.200 ya. Nah, itu sisa yang dibayar. Nah, selanjutnya mungkin masih ada satu soal lagi ya. Ini mungkin agak lebih advance soalnya ya. Sebuah perusahaan melakukan efisiensi di berbagai bidang. Sebanyak 20% karyawan tidak diperpanjang kontraknya ya, jadi dari 100% di PHK lah 20%, berarti 80%. Untuk meningkatkan kinerja dari karyawan yang diperpanjang kontraknya, gajinya dinaikkan 15%. Berapa efisiensi perusahaan jika dilihat dari pengeluaran gaji? Nah, silakan di pause dulu baru dikerjakan sendiri, kemudian nanti dibandingkan ya. Nah, yang penting untuk kita ketahui di soal ini adalah dia hanya menanyakan berapa efisiensi gaji. Efisiensi gaji setelah PHK dan peningkatan gaji. Nah, artinya kita harus menghitung berapa sebelum ada penaikan gaji dan ada PHK dibandingkan dengan setelah PHK dan naikkan gaji ya. Jadi kita misalkan ya, misalkan lebih dulu itu banyaknya karyawan misalkan ya. Banyaknya karyawan itu kita simbolkan dengan misalkan X ya. Kemudian gaji ya, gaji masing-masing karyawan. Jadi ini sebelum efisiensi ya, gaji masing-masing karyawan misalkan kita beri simbol Y ya, sehingga total gaji sebelum ya itu adalah jumlah karyawan dikali dengan gaji tiap karyawan, atau kita sebut X kali Y gitu ya. Jadi kalau boleh tadi saya kasih ini sebelum ya, ini sebelum. Nah, sekarang setelah, kita hitungnya setelah ini banyak karyawan itu berkurang ya, ada di PHK 20% ya, sehingga yang tersisa itu hanya 80%, atau kita sebut saja 0,8 dari X ya, 0,8 dari X. Selanjutnya gaji karena dinaikkan ya, gaji karyawan karena dinaikkan itu menjadi dinaikkan 15%, berarti yang tersisa adalah 115% ya, atau 1,15 terus gini. Jadi 100 tambah 15 berarti 115%, atau sama dengan 1,15 dari gaji karyawan sebelumnya Y ya. Nah, sekarang total gaji sekarang adalah hasil perkalian tentu saja setelah proses efisiensi ya.
dari banyak karyawan dikali dengan gaji karyawan. Sekarang ini jumlah karyawannya menjadi 0,8x dikali dengan 1,15 Y ya. Ini kalau kita kalikan di 0,8 kali ini cara sederhananya ini 8 kali 1 8, kemudian ini menjadi 0,92x XY ya. Berapa efisiensinya? Efisiensi tentu saja berapa yang dibayar sebelum perlakuan itu atau XY dikurangi dengan berapa yang dibayar setelahnya, dalam hal ini 0,92 XY. 0,92 XY itulah efisiensi gitu. Nah, ini kan di sini ada 1 sebenarnya ya. 1 kurang 0,92 itu 0,08 XY. Atau ini adalah 0,08 tentu saja sama dengan 8/100 ya, atau sama dengan 8% ya. Nah, jadi baik, demikian video untuk materi untuk kali ini, pengerjaan soal untuk kali ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.